wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hendra dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kolaborasi dua kami dengan judul Closes. Next. Perkenalkan, anggota kelompok kami adalah Abdillah Haq Mulyajati, Arik Aqua Izdihar, Amar Hanif Hairi, dan saya sendiri Fabian Harits Omar. Kemudian apa yang melatar belakangi laporan kami ini, yaitu sesuai dengan topik kami, laut tertutup atau closes. Definisi dari closes sendiri yaitu fenomena unik dengan peran krusial dalam sistem iklim. Kemudian perbedaan utama laut tertutup dari laut lainnya yaitu koneksi laut tertutup ini sangat terbatas atau terisolasi dari samudra global, beda dengan Great Ocean Conveyor Belt. Nah, pentingnya dari laut tertutup ini itu sebagai suatu laboratorium alami berskala besar untuk studi proses fisik laut dan menjadi sebuah early warning system untuk perubahan iklim karena sensitivitas yang tinggi terhadap atmosfer. Nah, kemudian terdapat 3 klasifikasi laut tertutup. Yang pertama, semi-enclosed seas, yang memiliki akses terbatas via selat sempit, contohnya Laut Hitam via Bosporus. Kemudian yang kedua, endorheic basins, yang terkurung daratan tanpa outlet ke samudra, contohnya Laut Kaspia. Dan yang ketiga, hypersaline lakes, yang memiliki evaporasi lebih besar dibandingkan presipitasi. Kemudian juga memiliki salinitas ekstrim, contohnya itu Laut Pati. Nah, untuk topografi dasar lautnya sendiri atau batimetri, untuk Laut Hitam sendiri memiliki cekungan abisal dalam dan datar maksimal 2,212 meter. Kemudian memiliki lereng yang curam, paparan luas di barat laut atau Danube, dan berbentuk mangkuk menjebak air padat. Kemudian untuk Laut Kaspia terbagi 3 bagian. Yang pertama utara sangat dangkal, lebih dari 5 meter. Kemudian bagian tengah 190 meter. Kemudian yang selatan dalam 1025 meter. Bisa dilihat ilustrasinya, yaitu memiliki morfologi cekungan yang menentukan sirkulasi. Nah, kemudian terdapat struktur lapisan air atau disebut juga stratifikasi yang memiliki kondisi umum meromictic basin atau percampuran yang tidak sempurna. Untuk Laut Hitam sendiri, stratifikasinya didominasi oleh salinitas, bukan temperatur. Kemudian memiliki halocline permanen yang memiliki perubahan tajam di kedalaman 100-200 meter. Kemudian memisahkan air permukaan payau kurang lebih 18 PSU dari air dalam asin kurang lebih 22,5 PSU. Dampaknya itu bisa disebut lantai beton, di mana densitas mencegah oksigen mencapai dasar yang mengakibatkan menjadi anoksik. Selanjutnya ada neraca air atau water balance, yaitu persamaan kekalahan volume dV per dt sama dengan P plus R min E ya, tambah debit air yang masuk dikurangin debit air yang keluar. Nah, laut hitam itu ada di neraca positif, yaitu P tambah R-nya lebih besar dari E, yang berarti surplus air tawar mengalir keluar via Bosporus. Terus juga di Laut Kaspia juga debitnya 0 karena tertutup total, sehingga level air sangat sensitif terhadap input sungai Volga versus evaporasi mengakibatkan fluktuasi tinggi muka air. Terus ada sirkulasi rim current. Ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama pemicu input air tawar ini sungai besar ciptakan gradien tekanan. Juga mekanismenya gaya Coriolis yang membelokkan aliran juga ada. Terus hasilnya itu arus geostropik siklonik yang mengelilingi tepian laut. Sering tidak stabil dan banyak membentuk eddies atau pusaran.
Dinamika proses lambat atau terisolasi, karakteristik utamanya yaitu proses sangat lambat dibanding laut terbuka. Residence time-nya, waktu untuk mengganti seluruh volume air di laut hitam bisa mencapai ribuan tahun. Implikasinya, akumulasi zat terlarut, nutrisi, dan polutan yang unik. Ada mekanisme pencampuran atau turbulent mixing, yaitu stratifikasi kuat menekan turbulensi vertikal, sedangkan difusi vertikal sangat kecil di bagian dalam. Mekanisme dominannya yaitu double diffusion sama boundary mixing. Oke, selanjutnya untuk proses selanjutnya ada cold intermediate layer dan kondisi anoksik di laut tertutup. Untuk CIL sendiri adalah kondisi di mana air permukaan dingin, musim dingin tenggelam tapi tertahan oleh halocline yang menyebar di kedalaman menengah di sekitar 50-100 meter, di mana reservoir dingin yang stabil. Sedangkan untuk kondisi anoksik itu kurang ventilasi vertikal ditambah dekomposisi materi organik sama dengan oksigen habis. Lalu bakteri beralih ke respirasi anaerob atau sulfat dengan hasil hidrogen sulfida beracun di lapisan dalam. Selanjutnya kita bahas ke studi kasus di Laut Hitam misalnya, di mana ada Bosphorus Exchange atau aliran dua lapis, yaitu air tawar keluar di atas, air asin Mediterania masuk di bawah. Selanjutnya juga ada zona anoksik dari kedalaman kurang lebih 150 meter hingga dasar yang mengandung H2S tinggi. Dan keunikannya zona steril ini mengawetkan kapal karam kuno ribuan tahun. Lalu ini juga ada ilustrasinya, di mana badan air meromiktik terbesar. Untuk ilustrasinya di sini. Selanjutnya untuk studi kasus Laut Kaspia dan Laut Mati. Laut Kaspia atau disebut laboratorium iklim dengan memiliki respon ekstrim terhadap iklim, di mana utaranya membeku dan selatan hangat. Lalu ada krisis level air dengan fluktuasi yang lebih dari 3 meter di abad 20 yang mengancam habitat ikan sturgeon. Lalu ada Laut Mati untuk studi kasusnya, itu dia hypersalin atau sangat asin, di mana kebalikan dari Laut Hitam, neraca airnya itu negatif. Lalu seperti yang udah disebut juga tadi ada salinitasnya sangat ekstrim, lebih dari 300 PSU, sehingga manusia bisa mengapung. Untuk kesimpulan dari laporan yang kami sampaikan, yang pertama itu dinamikanya unik, di mana laut tertutup didominasi oleh stratifikasi salinitas kuat dan sirkulasi rim current, dan memiliki kerentanan tinggi, di mana waktu tinggal air lama mengakibatkan polutan terperangkap. Ketergantungan pada sungai pun juga menyebabkan kerentanan proyek bendungan. Lalu yang ketiga itu relevansi global, di mana model untuk memahami kondisi lautan purba, kejadian anoksik atau kepunahan massal. Sekian presentasi dari kami mengenai laut tertutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.